Baik teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian sampel TITES menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelumnya kita masuk pada pengertiannya, di mana ujian sampel TITES merupakan uji hipotesis statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah rata-rata populasi berbeda dari nilai tertentu. Nah, ujian sampel TITES juga merupakan bagian dari statistik parametrik. Oleh karena itu, asumsi dasar yang harus terpenuhi adalah data penelitian harus berdistribusi normal. Nah, langsung saja pada contoh, berikut tabulasi nilai ujian kelas 8 dengan rata-rata nilai 75. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan ujian sampel TITES, terlebih dahulu kita harus mengecek apakah data kita ini berdistribusi normal atau tidak, karena ujian sampel TITES ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa termasuk pada statistik parametrik. Langsung saja kita buka aplikasi SPSS. Selanjutnya klik variabel view. Kemudian pada name isi dengan nilai kelas. Selanjutnya, pada measure, pilih scale. Selanjutnya, klik data view. Selanjutnya, kita input data yang diketahui pada soal tadi. Nah, selanjutnya, klik analyze, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian klik explore. Selanjutnya, dependent list kita isi dengan nilai kelas 8. Selanjutnya, klik plots, kemudian centang normality plot with S. Selanjutnya, klik continue, kemudian klik OK. Nah, di sini teman-teman kita dapat melihat hasil dari tes normalitasnya, di mana yang harus kita perhatikan dulu pada tes normalitas ini, atau yang harus kita perhatikan apakah data kita itu berdistribusi normal atau tidak, yaitu nilai sig pada Kolmogorov-Smirnov dan Sapir-Whorf ini harus lebih dari 0,05. Nah, di sini kita dapat melihat nilai sig pada Kolmogorov-Smirnov yaitu 0,200 dan nilai Sapir-Whorf-nya yaitu 0,144, maka lebih dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Nah, karena data kita tadi sudah berdistribusi normal, maka dapat kita lanjutkan untuk ujian sampel TITES-nya. Untuk ujian sampel TITES, klik analyze, kemudian pilih compare means, kemudian klik one sample TITES. Selanjutnya untuk tes variabel kita isi dengan nilai kelas 8. Kemudian untuk tes value-nya itu kita isi dengan 75. Nah, kenapa 75? Karena pada soal tadi diketahui rata-rata nilai kelas 8 itu adalah 75. Jadi nilai tes value ini tidak selalu 75 karena harus kita sesuaikan dengan data yang kita peroleh atau data yang kita olah. Kemudian klik OK. Nah, di sini teman-teman dapat melihat hasilnya. Nah, pada tabel pertama ini ada N40, di mana N ini merupakan banyak data yang kita olah tadi ya teman-teman. Selanjutnya di sini juga ada mean, standard deviation, dan standard error mean. Teman-teman dapat melihat sendiri berapa nilainya. Selanjutnya, pada tabel yang kedua ini ada one sample test. Nah, di sini kita dapat menarik kesimpulan ya teman-teman, di mana untuk menarik kesimpulan kita terlebih dahulu harus membuat hipotesis statistiknya. Di mana hipotesis statistiknya yaitu untuk H0 rata-rata nilai ujian kelas 8 sama dengan 75, dan untuk HA rata-rata nilai ujian kelas 8 tidak sama dengan 75. Selanjutnya, untuk menarik kesimpulan
tarik kesimpulan pada ujian sampel T-test, kita harus yang pertama itu berdasarkan nilai T ada syaratnya, ada 3, yaitu jika min T tabel kurang dari T hitung maka H0 diterima. Selanjutnya, jika T hitung lebih dari atau sama dengan min T tabel dan T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel maka H0 diterima. Kemudian yang ketiga yaitu jika T hitung kurang dari atau sama dengan min T tabel atau lebih dari T tabel maka H0 ditolak. Oke teman-teman, sebelum kita tarik kesimpulannya, kita lihat dulu outputnya lagi. Dimana ini ada T ya, T ini merupakan nilai T hitungnya. Dimana nilai T hitungnya itu min, 0, min, maaf teman-teman, nilai T hitungnya itu min 0,069, kemudian DF-nya 39. Nah, DF ini kita gunakan untuk mengetahui nilai dari T tabel. Untuk melihat T tabelnya, langsung saja kita buka distribusi tabel distribusi T. Pada outputnya tadi kan yang diketahui DF-nya itu adalah 39. Kita coba lihat ini DF 39 ya teman-teman. Selanjutnya taraf signifikan yang kita lihat itu 0,05. Kemudian kita sesuaikan dengan DF yang 39 tadi, sehingga kita dapat mengetahui bahwa nilai DF 39 dengan taraf signifikan 0,05 yaitu 2,022691. Nah, kembali lagi, berdasarkan nilai T diketahui DF-nya 39. Terlihat outputnya 39 ya teman-teman. Ini seperti yang saya bilang tadi, DF-nya 39. Selanjutnya nilai T tabelnya, nilai T tabel yang kita lihat pada tabel distribusi T tadi yaitu 2,022691. Ini kemudian nilai T hitungnya yaitu 0,069. Ini tadi, ini nilai T-nya, T hitungnya. Selanjutnya, berada pada daerah penerimaan H0, yaitu min, 0,069 lebih dari atau sama dengan min 2,0226 dan min 0,069 kurang dari atau sama dengan 2,0226, maka H0 diterima dan A ditolak. Jadi hipotesis yang berbunyi rata-rata nilai siswa kelas 8 adalah 75 diterima pada taraf signifikan 0,05. Selanjutnya, kesimpulan yang kedua itu berdasarkan nilai perbandingan probabilitas dengan tingkat signifikan dengan syarat. Yang pertama, jika probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Dan syarat yang kedua itu jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Nah, kita lihat outputnya. Yang kita perhatikan di sini yaitu nilai Six-to-Taylor-nya. Nah, nilai Six-to-Taylor di sini yaitu 0,946. Nah, nilai Six-to-Taylor yang 0,946 lebih dari 0,05 sehingga H0-nya diterima. Nah, sekian teman-teman penjelasan mengenai ujian sampel T-test menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih.